Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Tren tato sepertinya tak pernah usang. Sejak dulu tren ini tak pernah mati, bahkan selalu berkembang. Masalahnya, tato banyak yang menyebutnya sebagai penghalang air wudhu atau air mandi membasahi kulit yang ditato. Bukankah dengan demikian tato bisa menyebabkan wudhu atau mandi bersuci menjadi tidak sah? Jika demikian, bukankah juga akan menimbulkan persoalan di kemudian hari? Karena orang yang bertato, khususnya yang tato permanen, membuat orang itu tidak sah wudhunya selama tato masih melekat pada kulitnya. Itu artinya sholatnya pun tidak sah. Nah, saat orang mentato tubuhnya, mungkin saja saat itu orang belum menyadari konsekuensi hukum bersucinya. Ketika usia semakin matang, kemudian ia sadar dan ingin bertaubat. Bagaimana solusinya? Karena untuk menghilangkan tato bukan masalah mudah. Dulu bahkan banyak orang yang rela menyetrika kulitnya untuk menghilangkan tato. Dalam masalah tato, lepas dari masalah haramnya membuat tato, tetapi ketika kita bicara tentang apakah gambar atau tulisan dari tato yang menempel pada kulit itu menghalangi terkenanya air wudhu kepada kulit kita bisa bagi ada dua macam jenis tato. Ada tato yang asli, yang banyak orang pakai itu. Nah, yang satu ini, yang asli ini memang pada dasarnya dia tidak menutupi kulit atau permukaan kulit kita ini. Tapi nanti ada juga tato-tato jenis tertentu yang ini lebih banyak merupakan mainan, tapi dia bersifat menutupi kulit. Nah, kaitannya dengan wudhu, orang kalau berwudhu itu yang harus terkena itu bukan bagian dalam kulitnya, tetapi permukaan kulitnya. Nah, dengan kasus seperti ini, sesungguhnya lepas dari haramnya membuat tato itu sendiri justru tidak menghalangi terkenanya air pada kulit kita. Dan dengan demikian maka orang yang bertato ketika dia berwudu atau dia mandi janabah, sesungguhnya syarat terkenanya air pada kulitnya itu sudah terpenuhi. Dan tidak bisa dijadikan alasan seorang tidak mau sholat gara-gara takut wudunya tidak sah karena di kulitnya ada tatonya. Lain halnya kalau pada permukaan kulit kita itu ada gambar tato tetapi yang sifatnya dia merupakan tempelan. Sehingga dia menutupi pori-pori kita, sehingga ketika ada air, kita berwudu, maka airnya tidak terkena pada kulitnya. Nah, inilah yang membuat wudu kita ini menjadi tidak sah. Dan bukan hanya tato, nanti ada cat, ada katakanlah pewarna dan sebagainya, yang sifatnya dia tidak menyerap ke dalam jaringan bawah kulit kita, tapi malah menjadi lapisan yang menutupi. Para ulama umumnya sepakat bahwa menggambar tato pada tubuh manusia itu adalah sesuatu yang dilarang. Di dalam hadis-hadis Nabi kita menemukan banyak larangan-larangan itu. Misalnya ketika Nabi bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah telah melaknat orang-orang yang minta digambarkan tato pada tubuhnya atau yang menggambarkannya itu sendiri. Keduanya, yang menggambar dan yang minta digambar, dua-duanya telah mendapatkan laknat. Dan ketika disebutkan dengan kata laknat, berarti larangannya ini memang betul-betul larangan yang serius. Bukan sekedar sebaiknya tidak boleh, tapi memang larangan yang pada dasarnya ini sangat-sangat dilarang. Oleh karena itu, kita sebagai muslim sudah bukan pada tempatnya lagi untuk iseng-iseng menggambar tato dengan alasan ini untuk seni, ini untuk keren-kerenan dan sebagainya. Hanya saja yang jadi masalah, kalau seandainya digambar hanya dengan spidol, dengan tinta yang biasa, itu bisa dengan mudah dihapus. Masalahnya adalah ketika sudah jadi tato, maka dia akan menjadi gambar yang abadi, yang tidak bisa dihapus, karena dia berada pada jaringan bawah kulit itu. Nah, untuk mengubahnya atau menghapusnya, ini juga menjadi sebuah masalah besar. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang mengatakan, ya sudah, kalau sudah tergambar seperti itu dan tidak bisa dihapus, ataupun kalau harus menghapusnya dengan cara menyakitkan, disetrika dan sebagainya, maka ini adalah menjadi madarat. Oleh karena itu, ditutupi saja, tidak usah diperlihatkan kepada orang-orang. Tapi ada juga yang mengatakan ini harus dihapus walaupun dengan cara menyakitkan, disetrika, dioperasi kulit dan sebagainya. Nanti para ulama berbeda pendapat tentang masalah bagaimana hukumnya menghapus tato yang permanen dengan cara menyakiti tubuh kita, apakah ini dibolehkan ataukah tidak.
Pemirsa Hasanah, selain menggunakan tato, lalu bagaimana dengan operasi plastik? Mengingat saat ini operasi menjadi salah satu tren juga di kalangan masyarakat kita. Apakah operasi plastik dapat menimbulkan persoalan ketika kita bersuci? Atau bahkan bermasalah karena kita mengubah ciptaan Allah? Lalu kapan operasi plastik boleh dilakukan? Nah, para ulama umumnya mengatakan ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika tujuan dari pengubahan ini memang semata-mata mengubah apa yang sudah Allah ciptakan dengan sempurna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, yang terbaik, dan tidak boleh lagi diubah-ubah seenak dan semau dari kita sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna, yang paling baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita manusia untuk mengubah-ubah apa yang sudah dari sananya Allah ciptakan seperti itu. Di dalam salah satu ayat Allah sendiri sudah menyebutkan tentang haramnya mengubah ciptaan Allah. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ini adalah bisikan dari setan untuk mengubah ciptaan Allah yang memang dengan teknologi kedokteran hari ini, hidung itu bisa dibikin lebih panjang, wajah kemudian bisa diubah menjadi kesana kemari, bahkan warna kulit dan sebagainya. Kalaulah itu memang apa adanya normal dari Allah, maka itu yang tidak boleh diubah-ubah. Tetapi ada juga bedah plastik yang memang dibolehkan, yaitu untuk memperbaiki apa-apa yang salah. Misalnya karena satu kasus kecelakaan, ada orang kemudian misalnya terkena luka bakar, atau mohon maaf, bibirnya sumbing sejak lahir dan sebagainya, yang membuat memang penampilannya menjadi buruk, tidak sebagaimana orang normal pada umumnya. Nah, dalam hal ini, untuk memperbaiki apa yang memang nampak buruk di tengah masyarakat menjadi aib, dibolehkan, asalkan tidak berlebihan dan tidak keluar dari apa yang memang fitrahnya secara umum yang dimiliki oleh para manusia. Katakanlah misalnya orang dengan luka bakar yang kulitnya sama sekali sudah tidak bisa diperbaiki lagi, bolehlah kemudian dicangkok dari bagian kulit pada tubuhnya yang lain, dan kemudian juga ada operasi untuk bibir sumbing dan sebagainya, sesuatu yang memang ini untuk menghilangkan cacat atau aib yang memang ini disepakati sebagai cacat dan aib. Kuncinya sederhana saja. Kalau yang sebenarnya sudah sempurna, fitrahnya di mana-mana orang seperti itu, lalu kok dirubah-rubah, ditambah-tambahi dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia mengalami cacat tertentu, sehingga kemudian dia menjadi rendah diri, menjadi merasa terasingkan, atau malah orang takut melihat wajahnya karena wajahnya terkena luka bakar 100%, maka kalau seandainya ini diperbaiki dengan teknologi zaman modern, agar dia tidak menjadi orang yang terkucilkan, para ulama umumnya masih membolehkan untuk membuat dia dari yang sangat kurang menjadi normal. Tapi kalau yang normal kemudian ditambah lagi, sehingga keluar dari fitrahnya, maka itu yang sudah tidak dibenarkan. Ketika bedah kulit atau bedah plastik ini dilakukan, maka sebenarnya cuma istilahnya saja bedah plastik atau operasi plastik. Tetapi yang ditempelkan di kulitnya itu jelas itu bukan plastik, itu adalah jaringan hidup manusia juga, dan itu menjadi kulit yang asli juga, sehingga tidak ada kata terhalang dari berwudu atau dari mandi janabah apabila orang sempat mengalami cangkok kulit dari bagian yang lain ke yang lain. Artinya yang menempel di tubuhnya itu bukanlah plastik sebagaimana yang kita gambarkan umumnya. Orang awam mengatakan operasi plastik berarti yang ditempelkan adalah plastik. Tentu saja tidak. Yang ditempelkan itu adalah jaringan kulit juga, yang kemudian menyatu jadi bagian tubuhnya, dan itu adalah kulitnya dia. Sehingga kalau dia berwudu atau dia mandi janabah, dia terkena dengan air pada kulit yang hasil dari operasi itu, tidak mengapa karena itu adalah kulitnya dia. Dan bukan kulitnya orang lain, atau itu adalah misalnya benda mati, sehingga tidak perlu canggung untuk melakukan yang namanya wudu atau mandi janabah, karena memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariah. Pemirsa Hasanah, setiap sholat kita dianjurkan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Tapi ternyata bacaan doa iftitah banyak modelnya, dan semuanya bersumber dari Nabi SAW. Apa saja doa iftitah sholat yang diajarkan Nabi kepada kita dalam sholat?
Lalu mana yang lebih baik di antara doa-doa itu? Ada yang bilang sebaiknya kita menyesuaikan waktu sholatnya. Misalnya, sholat pada siang hari membaca doa-doa tentang ampunan, karena siang merupakan waktu manusia beraktivitas hingga banyak dosa. Sementara, waktu malam yang tepat untuk memuji Allah, maka bacalah doa-doa iftitah yang isinya pujian pada Allah. Benarkah demikian? Atau bagaimana seharusnya kita memilih doa-doa iftitah sholat yang diajarkan Nabi itu? Mana yang paling afdol? Doa iftitah atau bisa juga disebut dengan doa istiftah, dua-duanya bermakna sama, adalah doa yang secara khusus dibaca ketika kita baru mengawali sholat, yaitu sesudah takbiratul ihram dan sebelum membaca suratul Fatihah. Kedudukannya dalam sholat bukanlah merupakan rukun, jadi tidak harus dibaca pun tidak apa-apa juga. Hanya saja kalau kita perhatikan di dalam banyak nas hadis, Rasulullah selalu membaca doa ini sebelum memulai bacaan suratul Fatihah. Dan kita juga menemukan di dalam hadis-hadis Nabawi bahwa kadang-kadang Rasulullah membaca satu teks tertentu, tapi kadang-kadang teks doa iftitah ini pun kadang-kadang berubah juga menjadi teks yang berbeda lagi. Kalau kita di Indonesia rata-rata menggunakan dua teks. Yang pertama adalah yang berbunyi, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Maka yang satu lagi adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kedudukan dua doa iftitah ini ada di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Sebenarnya yang mana saja kita baca dari keduanya itu ya tetap bisa kita gunakan sebagai doa iftitah, tergantung kita hafalnya yang mana, diajarkannya yang mana. Tapi asal kita tahu saja bahwa sebenarnya bacaan doa iftitah tidak hanya sebatas pada dua ini saja. Kita juga menemukan riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah juga punya versi yang berbeda lagi dari doa iftitah. Itu pun kalau kita mau baca tidak apa-apa juga. Misalnya yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, rasanya kalau yang ini mungkin di Indonesia kita jarang menggunakannya karena jarang diajarkan oleh guru-guru agama kita, sebatas pada yang dua itu saja. Tetapi urusan mana yang lebih bagus memang kembalinya kepada kita masing-masing. Yang terbaik adalah yang kita hafal, asalkan memang itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan teks yang ini lebih baik dibaca pada pagi hari, yang ini pada sore hari dan sebagainya, tapi itu lebih merupakan pendapat pribadi saja. Tidak ada perintah secara khusus dari Nabi untuk membaca teks tertentu pada sholat tertentu. Sebenarnya kita tidak menemukan keterangan di dalam hadis-hadis Nabi tentang doa iftitah bahwa doa ini dibaca pada saat apa dan pada saat apa. Hanya saja melihat dari siyak atau konteks ayat yang dibacakan dari teks-teks doa iftitah itu, para ulama kemudian menarik kesimpulan bahwa doa ini bagus sekali ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara masyriq timur dengan maghrib. Nah, ini doa untuk meminta agar dijauhkan dari segala kesalahan dan kekurangan. Nah, kemudian dikaitkan dengan, ini bagusnya dibaca kalau dalam konteks ini, bagusnya dibaca kalau dalam konteks itu, dan seterusnya. Tapi semuanya itu adalah ijtihad para ulama. Tidak ada kaitannya dengan perintah secara khusus dari Allah atau dari Rasulnya untuk membaca teks-teks tertentu pada waktu-waktu tertentu. Pemirsa Hasanah, terkadang kita menemukan sebagian kaum muslim melakukan sholat gaib terhadap jenazah yang meninggal di tempat lain. Misalnya, ayah atau ibu meninggal, sementara anak berada di tempat perantauan, tidak bisa pulang dengan segera. Lalu dia melakukan sholat gaib bersama teman-temannya. Padahal, di tempat ayah atau ibunya meninggal, jenazahnya sudah disolatkan. Apakah memang boleh kita melakukan sholat gaib meskipun jenazah sudah disolatkan? Apakah ada aturan waktunya? Lalu bagaimana jika sudah lebih dari 1 hari baru menyolatkan gaib? Masalah sholat gaib atau sholat jenazah tetapi jenazahnya ada di tempat yang jauh, yang bukan di tempat kita, memang ini menjadi ikhtilaf di antara para ulama, walaupun sebenarnya sumbernya dari fakta yang sama yang terjadi pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah pernah mengajak para sahabat untuk menyolatkan jenazah dari An-Najasyi. Na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Najasyiya sahib al-Habasyah fil yaumil ladzi mata fihi faqal istaghfiru li akhikum. Rawahu Muslim.
Jadi di dalam hadis-hadis Nabi semua sepakat bahwa memang pada saat Raja Najasyi yang di Habasyah atau di Ethiopia itu wafat, Rasulullah dengan para sahabat mengerjakan sholat jenazah itu secara ghaiban, secara di mana jenazahnya tidak ada di situ dan ada di negeri yang sangat jauh. Tetapi ketika menarik kesimpulan hukum, para ulama memang berbeda pendapat satu dengan yang lainnya menjadi sangat jauh jaraknya. Di satu sisi ada kalangan para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki misalnya yang mengatakan bahwa kejadian itu adalah cuma sekali saja di masa Rasulullah dan tidak pernah diulang. Sehingga ini hanyalah khususiyah, hanya pada kasus Nabi menyolatkan jenazahnya An-Najasyi. Itu saja. Di luar dari itu tidak ada kisah di mana Nabi atau para sahabat berikutnya kemudian melakukan sholat ghaib. Oleh karena itu sholat ghaib tidak diakui oleh kedua mazhab ini, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, di sisi yang lain nanti ada kalangan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali yang justru mengatakan mutlak sifatnya, dan karena Nabi pernah melakukannya maka berlaku juga sampai hari ini dimanapun kita berada, jenazahnya ada di mana, walaupun sudah lewat berapa hari dan sebagainya tanpa syarat. Pokoknya yang namanya sholat ghaib itu disyariatkan dan itu mutlak sifatnya. Nah, di tengah kedua pendapat ini nanti ada pendapat pribadi-pribadi yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Sebutlah misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan bahwa sholat ini boleh dikerjakan tetapi kemudian ada ketentuan-ketentuannya. Sebutlah misalnya ketentuannya harus orang yang besar, tokoh soleh yang memang beliau punya nama besar. Atau sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, disebutkan bahwa ini sholat adalah dilakukan apabila ada seorang muslim wafat di negeri yang non-muslim, di mana di sana tidak ada orang yang menyolatkannya. Maka menjadi kewajiban umat Islam di berbagai tempat untuk melakukan sholat secara gaib walaupun tidak bisa mendatanginya, karena memang ini adalah perintah untuk mensolatkan jenazah orang yang muslim. Syaratnya adalah di negerinya belum lagi ada orang yang menyolatkannya, maka kita jadi terkena kewajiban untuk menyolatkannya walaupun dengan jarak yang jauh. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah maka di negeri kita pun kalau kita melihat ada satu orang alim, satu orang kiai dengan yang lain berbeda dalam masalah menetapkan apakah kita sholatkan ghaib orang yang sudah wafat di tempat yang jauh, boleh atau tidak, lalu ada yang menjawab boleh, ada yang menjawab tidak boleh. Karena memang sejak awal para ulama memang ketika menarik kesimpulan hukum sudah tidak sama. Dari mazhab Hanafi Maliki yang mengatakan tidak ada sholat ghaib, sampai kepada mazhab Syafi'i yang memutlakkan boleh sholat ghaib, dan di tengah-tengahnya nanti ada perbedaan-perbedaan. Ada yang membolehkan kalau masih dalam satu hari yang sama, tidak boleh kalau sudah lewat beberapa hari. Ada juga yang mengatakan batasannya sampai 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah tidak perlu lagi dilakukan sholat ghaib dengan masing-masing pendirian dan hujjah dan juga dalil yang mereka kemukakan. Walhasil secara umum sholat ghaib ini memang para ulama berbeda pendapat dari segi yang pertama disyariatkan atau tidak. Itu saja sudah berbeda pendapat. Nah, mereka yang mengatakan disyariatkan juga berbeda lagi dalam deskripsi yang lebih detailnya. Apakah memang ada syarat harus orang ini tinggal di negeri kafir yang tidak ada orang Islamnya dan dia tidak disolatkan, mati sendirian di sana, ataukah bisa juga dia meninggal di negeri Islam, sudah disolatkan di negerinya, di rumahnya, di masjidnya, dan kita yang ada di kota lain, di negara lain juga ikut mensolatkan. Pemirsa sana, setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkan melakukan zikir kepada Allah. Pada umumnya, kaum muslim menghitung zikirnya dengan menggunakan alat seperti tasbih atau alat hitung. Ada yang bilang, Nabi justru menganjurkan agar berzikir menggunakan jari tangan. Benarkah demikian? Lalu apakah dengan demikian berzikir dengan alat selain tangan tidak benar atau tidak baik? Menghitung bacaan-bacaan tasbih dengan menggunakan alat-alat hitung seperti biji-biji tasbih atau bebatuan kerikil atau bahkan dengan alat hitung yang modern, ini memang oleh para ulama di zaman kontemporer ini agak sedikit berbeda pandangan mereka dalam menghukuminya. Ada yang mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW tidak menggunakannya. Sebutlah misalnya Nasiruddin Al-Albani. Di dalam silsilah al-hadis al-dha'ifah, beliau cenderung untuk tidak membolehkan. Karena ini dianggap suatu perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkannya ini berarti sesuatu yang dilarang memang menurut beliau.
Tetapi banyak juga ulama kontemporer yang agak berbeda dengan pandangan beliau. Mereka mengatakan tidak mengapa, walaupun tidak ada contoh dari Nabi. Sebutlah misalnya Ibnu Taimiyah bahkan di dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa menghitung dengan kerikil, biji batu-batuan dan sebagainya, ini bukan termasuk sesuatu yang dilarang. Walaupun memang Rasulullah tidak melakukannya, tetapi tidak otomatis kalau Nabi tidak melakukannya lantas menjadi terlarang. Ini yang menurut Ibnu Taimiyah adalah hukumnya dzalika hasan. Ini adalah perbuatan yang hasan. Memang tidak ada sunnahnya, tapi inilah satu perbuatan yang baik, yaitu bertasbih dengan menggunakan kerikil atau biji-biji tasbih itu. Anda boleh menggunakan tangan untuk menghitungnya, tapi juga Anda boleh menggunakan bebatuan, biji-biji tasbih, dan alat penghitung yang lainnya untuk menghitungnya, sesuatu yang sifatnya lebih toleran dan tidak harus menjadi sesuatu yang terlarang. Dan inilah barangkali yang kita bisa jadikan sebagai pegangan di tengah masyarakat kita. Jangan terlalu antipati dulu ketika ada orang menggunakan tasbih dan sebagainya. Tetapi juga ada batasannya, bahwa biji-biji tasbih ini jangan sampai kemudian juga kita memahaminya lebih jauh lagi. Bahwa kalau tidak menggunakan tasbih yang ini maka pahalanya berkurang misalnya. Nah, ini adalah perbuatan yang keliru tentu saja. Atau malah yang lebih jauh lagi, bahwa biji-biji tasbih ini sudah ada isinya. Kemanapun kita bawa, kalau kita kantongin atau kita bawa, maka kita aman dari serangan musuh dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang sudah sebenarnya keluar dari ketentuan syariat Islam. Jadi fungsinya dikembalikan pada aslinya, sekedar untuk menghitung berapa jumlah bacaan tasbih kita, zikir kita dan seterusnya. Jangan ditambahi dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyat, sesuatu yang keluar dari ketentuan yang sudah disyariatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah SAW bersabda, "Segala apa yang ada di langit dan bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.